What's up everyone? Pernah nggak sih kalian itu belajar sesuatu tapi ngerasa nggak benar-benar paham? Mungkin kalian itu bisa hafal teorinya, tapi ketika harus menjelaskan ulang, rasanya tuh bingung. Nah, di video ini, aku bakal share sebuah teknik yang bisa bikin kalian beneran paham tentang apapun. Teknik ini disebut Feynman Technique. Mungkin kedengarannya rumit, tapi tenang aja. Aku bakal jelasin dengan bahasa santai dan sederhana biar kalian lebih mudah mengerti. So, let's get started. Feynman Technique adalah metode belajar yang diambil dari cara seorang fisikawan jenius, Richard Feynman, memahami dan menjelaskan konsep-konsep sulit. Inti dari teknik ini itu sederhana. Kalau kamu benar-benar paham sesuatu, kamu harus bisa menjelaskannya dengan kata-kata yang sangat sederhana. Seolah-olah kamu itu sedang menjelaskan kepada anak kecil. Teknik ini terdiri dari 4 langkah utama yang sangat efektif buat membantu kita memahami konsep apapun. Nggak peduli seberapa kompleksnya hal tersebut. Pertama, pilih topik yang mau kamu pelajari. Bisa apa aja, mulai dari konsep sains, teknologi, sampai hal sehari-hari. Setelah memilih topiknya, langkah berikutnya adalah mencoba menjelaskan topik tersebut dengan kata-kata kamu sendiri, tanpa bergantung pada istilah teknis atau definisi yang rumit. Semakin sederhana penjelasanmu, semakin baik. Namun, biasanya saat kita mencoba menjelaskan sesuatu dengan kata-kata sendiri, kita akan menemukan bagian-bagian yang ternyata belum sepenuhnya kita pahami. Nah, bagian-bagian inilah yang menunjukkan kelemahan dalam pemahaman kita. Ketika kita menemukan titik-titik kebingungan ini, langkah selanjutnya adalah kembali ke sumber belajar untuk memperbaiki pemahaman kita. Kemudian mencoba menjelaskan ulang dengan cara yang lebih sederhana. Terakhir, revisi terus penjelasan kita sampai bisa dijelaskan dengan jelas tanpa kebingungan. Ini adalah inti dari Feynman Technique. Teknik ini ampuh karena memaksa kita untuk benar-benar memahami apa yang kita pelajari, bukan cuma menghafal. Seringkali kita merasa sudah mengerti sesuatu hanya karena kita bisa mengulanginya atau karena kita telah membaca atau mendengarnya beberapa kali. Padahal, pemahaman yang sebenarnya baru datang ketika kita mampu menjelaskan ulang dengan kata-kata kita sendiri. Selain itu, teknik ini juga memanfaatkan kemampuan otak kita untuk belajar dengan lebih aktif. Ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu, otak kita secara otomatis mengolah informasi lebih dalam. Ini membuat kita nggak cuma jadi pendengar yang pasif, tapi juga jadi lebih aktif dalam proses belajar. Seperti kata Einstein, jika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, berarti kamu belum benar-benar mengerti. Feynman Technique juga membuat kita fokus pada esensi dari informasi. Seringkali kita terjebak dengan istilah teknis atau penjelasan yang terlalu rumit, padahal esensinya nggak serumit itu. Dengan menggunakan Feynman Technique, kita dipaksa untuk mengupas lapisan-lapisan rumit tersebut dan menemukan inti dari apa yang sebenarnya ingin kita pahami. Hal ini nggak cuma membantu kita belajar lebih cepat, tapi juga membuat kita lebih mudah mengingat informasi tersebut dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita masuk ke cara praktis menggunakan Feynman Technique dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kamu belajar matematika dan menemukan konsep aljabar, kamu bisa mencoba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan aljabar kepada diri sendiri seolah-olah kamu sedang mengajarkan teman atau bahkan adik kecilmu. Tanpa menggunakan istilah-istilah rumit, coba jelaskan bagaimana kamu memahami aljabar dan langkah-langkah penyelesaiannya. Jika di tengah jalan kamu merasa bingung atau nggak yakin dengan penjelasanmu, itu tandanya kamu belum sepenuhnya paham. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali mempelajari ulang bagian tersebut dan menyederhanakan penjelasannya. Contoh lainnya adalah saat kamu belajar sains, misalnya tentang biologi. Kamu bisa mengambil konsep tentang sel, lalu jelaskan dengan kata-kata sederhana bagaimana sel bekerja dan apa fungsinya. Jelaskan dengan cara yang mudah dimengerti, misalnya dengan menggunakan analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Coba bayangkan kamu sedang mengajarkan biologi kepada anak kecil yang belum pernah mendengar tentang sel sebelumnya. Jika kamu bisa menjelaskannya dengan baik, maka kamu sudah memahami konsep tersebut dengan lebih mendalam. Meskipun terdengar sederhana, menerapkan Feynman teknik nggak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah ego diri kita sendiri. Kadang kita merasa sudah paham sesuatu hanya karena kita bisa menghafalnya atau karena kita sudah mempelajarinya berulang kali. Namun, ketika kita mencoba menjelaskan ulang dengan sederhana, kita justru malah kebingungan. Di sini, penting buat kita jujur pada diri sendiri dan mengakui bahwa mungkin ada bagian-bagian yang belum benar-benar kita pahami. Jangan takut untuk merasa bingung, karena justru dari kebingungan itulah kita bisa memperbaiki pemahaman kita. Selain itu, banyak dari kita yang terbiasa dengan bahasa atau istilah teknis ketika belajar. Kebiasaan ini bisa menjadi penghalang saat menggunakan Feynman teknik. Karena teknik ini menuntut kita untuk menjauh dari istilah-istilah tersebut dan fokus pada esensinya. Tantangan lainnya adalah menjaga kesabaran. Kadang kita harus melalui proses revisi berkali-kali sebelum akhirnya bisa menjelaskan sesuatu dengan benar-benar sederhana dan jelas. Ini adalah bagian dari proses belajar dan nggak perlu terburu-buru. Feynman teknik bukan hanya membantu kita dalam belajar untuk ujian atau menyelesaikan tugas akademis. Teknik ini memberikan manfaat jangka panjang dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Ketika kita terbiasa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, kemampuan komunikasi kita pun akan meningkat. Kita jadi lebih terbiasa menyampaikan ide-ide kompleks dengan cara yang mudah dimengerti oleh orang lain, yang tentunya sangat berguna dalam situasi apapun, baik itu dalam dunia kerja, pergaulan sehari-hari, atau bahkan ketika kita berbicara di depan umum atau public speaking. Selain itu, teknik ini membantu kita untuk menjadi pembelajar sumber hidup, dengan kemampuan untuk terus mencari pemahaman yang lebih dalam dan menjelaskannya dengan kata-kata sendiri. Kita jadi lebih mudah belajar hal-hal baru di berbagai bidang. Teknik ini juga membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan, karena kita merasa benar-benar terlibat dalam apa yang kita pelajari. Semakin sering kita menggunakan Feynman teknik, semakin tajam pula kemampuan berpikir kritis dan analitis kita. Jadi, Feynman teknik adalah metode belajar yang efektif dan sederhana, namun sangat kuat dalam membantu kita memahami konsep-konsep sulit. Dengan cara memilih topik, menjelaskan dengan kata-kata sendiri, mengidentifikasi kelemahan pemahaman, dan menyederhanakan penjelasan kita, teknik ini membuat kita enggak hanya belajar dengan lebih baik, tapi juga memahami informasi lebih dalam. Meskipun ada tantangannya, manfaat jangka panjang dari teknik ini tuh sangat besar ya, baik untuk kemampuan belajar kita maupun untuk kemampuan komunikasi kita. Jangan takut untuk mencoba teknik ini dalam kehidupan sehari-hari dan lihat bagaimana pemahamanmu akan meningkat secara drastis. So, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video and keep learning.